Kembali lagi bersama saya Ulis Sandawanda. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teks sejarah. Nah, di teks sejarah pasti teman-teman akan bertanya, apa itu teks sejarah? Nah, teks sejarah sendiri ialah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Nah, itulah definisi atau pengertian dari teks sejarah. Nah, itu poin pertama tadi, itu pengertian. Nah, poin kedua, itu ciri-ciri teks cerita sejarah. Nah, ciri-ciri di sini ada 5. Yang pertama, disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Nah, terus yang kedua, itu bentuk teks cerita ulang atau bersifat recount. Nah, yang ketiga itu struktur teksnya. Struktur teks di teks cerita sejarah itu ada 3, yaitu orientasi, ada urutan peristiwa, dan reorientasi. Dan yang keempat itu sering menggunakan konjugasi temporal atau kata penghubung waktu. Nah, yang kelima itu isi dari teks cerita sejarah tersebut bersifat atau berupa fakta dan kenyataan. Nah, yang kelima, struktur teks cerita sejarah. Nah, strukturnya tadi kita sudah mendengar ada 3 struktur. Yang pertama itu orientasi. Nah, apa itu orientasi? Orientasi itu bagian yang letaknya pada awal teks. Nah, biasanya berisikan tentang pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Nah, yang kedua itu urutan kejadian atau urutan peristiwa. Nah, biasanya di bagian ini berisi mengenai rekaman peristiwa sejarah yang terjadi pada yang disampaikan menurut urutan kejadian dari awal kejadian hingga pada akhir kejadian. Nah, itu yang dinamakan dengan urutan peristiwa. Terus yang berikutnya, yang ketiga itu reorientasi. Nah, reorientasi sendiri itu bagian akhir dalam teks cerita sejarah. Nah, dalam reorientasi biasanya berisi mengenai komentar pribadi dari si penulis. Nah, si penulis biasanya menerangkan komentar pada bagian reorientasi atau bagian akhir. Nah, terus yang keempat itu kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Nah, kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah yang pertama itu pronomina atau kata ganti. Nah, apa itu pronomina sendiri? Nah, kata pronomina merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Nah, adapun bagian-bagian dari kata ganti. Nah, kata ganti orang pertama tunggal. Nah, misalnya saya, aku, beta, sahaya. Nah, itu merupakan kata ganti tunggal. Kata ganti orang pertama tunggal. Nah, kata ganti orang pertama jamak. Nah, misalnya kami, kita. Nah, yang berikutnya kata ganti orang kedua tunggal. Misalnya kamu, engkau, kau, anda, dikau. Nah, itu yang merupakan kata ganti orang kedua tunggal. Nah, terus yang berikutnya kata ganti orang kedua jamak. Nah, misalnya kalian. Nah, itu merupakan kata ganti orang kedua jamak. Nah, yang berikutnya kata ganti orang ketiga tunggal. Nah, misalnya dia, ia, beliau, nya. Nah, itu merupakan contoh dari kata ganti orang ketiga tunggal. Nah, berikutnya kata ganti orang ketiga jamak. Nah, misalnya mereka. Nah, itu merupakan contoh dari orang ketiga jamak. Nah, yang berikutnya kita masuk dengan frasa adverbal. Nah, apa itu frasa adverbal? Nah, frasa adverbal sendiri merupakan kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu dan tempat. Nah, itu yang dimaksud dengan kata adverbal. Nah, yang berikutnya kita masuk dengan verbal material. Nah, verbal material sendiri adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu aktivitas yang digunakan yang menggunakan fisik dalam melakukannya. Misalnya membaca, melempar, bermain, dan lain-lain. Nah, itu yang dimaksud dengan verbal material. Terus yang berikutnya kita masuk dengan konjugasi temporal atau kata sambung waktu. Nah, kata sambung waktu itu berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan
teks cerita sejarah banyak memanfaatkan konjugasi temporal. Misalnya contoh dari konjugasi temporal yaitu kemudian, setelah, lalu, dan lain-lain. Nah, yang berikutnya lagi kita masuk di kalimat majemuk. Nah, apa itu kalimat majemuk? Nah, kalimat majemuk itu kalimat yang terdiri atas dua kalimat atau lebih yang digunakan menjadi satu kalimat. Nah, selesai dari bagian kaidah kebahasan tadi, kita masuk di 5, yaitu cara teknik penulisan teks cerita sejarah. Nah, cara teknik dalam penulisan teks cerita sejarah itu kejadian-kejadian yang diceritakan dalam urutan kronologis dari awal sampai akhir. Nah, itu yang merupakan teknik-teknik, itu dikelompokkan dari urutan peristiwa, urutan penyebab. Nah, itu yang dimaksudkan dengan tekniknya. Nah, yang berikutnya kita masuk dengan jenis teks sejarah. Jenis teks sejarah sendiri ada dua, yakni sejarah fiksi dan juga sejarah non fiksi. Nah, di sini kita akan mengetahui contoh-contoh dari sejarah fiksi dan sejarah non fiksi. Contoh sejarah fiksi itu novel, cerpen, legenda, roman. Nah, yang berikutnya contoh dari sejarah non fiksi. Nah, contoh dari sejarah non fiksi yaitu biografi, autobiografi, cerita perjalanan. Nah, itu yang merupakan contoh-contoh dari sejarah non fiksi. Nah, yang berikutnya kita masuk di perbedaan sejarah fiksi dan sejarah non fiksi. Nah, sejarah non fiksi ini di dalam sejarah non fiksi itu tercantum jalan cerita disusun berdasarkan dunia nyata. Nah, terus gambaran kehidupan batin seorang tokoh itu dibuat lebih dalam. Nah, yang berikutnya itu pengembangan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap. Yang berikutnya lagi itu menyampaikan kehidupan sesuai dengan pandangan pengarang. Nah, yang berikutnya perbedaan dari sejarah non fiksi. Nah, sejarah non fiksi itu tercantum tersusun oleh fakta yang objektif. Terus gambaran kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta. Nah, terus yang berikutnya menyajikan kehidupan sesuai data dan fakta. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir di sini kita mengenal fungsi teks cerita sejarah. Nah, yang bagian pertama itu fungsi rekreatif. Nah, fungsi rekreatif sendiri itu memberikan rasa gembira dan rasa senang kepada si pembaca. Nah, yang kedua itu fungsi inspiratif. Fungsi inspiratif sendiri itu memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup. Nah, terus yang ketiga ini fungsi instruktif. Nah, fungsi instruktif itu sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Nah, terus yang keempat fungsi edukatif. Nah, fungsi edukatif itu dapat dijadikan petunjuk dan pembelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. Nah, itulah poin-poin penting dalam materi teks cerita sejarah. Sekian saja video yang saya buat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.